Rasul Matius yang juga dikenal sebagai Lewi adalah salah satu dari 12 murid Yesus dan penulis Injil Matius dalam Perjanjian Baru. Sebelum dipanggil oleh Yesus, Matius adalah seorang pemungut cukai, profesi yang sering dianggap rendah dan dipandang sebagai kolaborator dari pemerintah Romawi yang menjajah Yudea pada saat itu. Matius disebut sebagai pemungut cukai yang bekerja di Kapernaum, sebuah kota di tepi Danau Galilea. Dalam Injil Matius 9 ayat 9, diceritakan bahwa Yesus melihat Matius duduk di rumah cukai dan berkata, "Ikutlah aku." Matius segera bangkit dan mengikuti Yesus tanpa ragu. Sebagai pemungut cukai, Matius bekerja untuk pemerintahan Romawi yang mengumpulkan pajak dari orang-orang Yahudi. Karena perannya ini, pemungut cukai sering dipandang sebagai pengkhianat oleh masyarakat Yahudi, dianggap tidak jujur dan bersekutu dengan penjajah. Namun, Yesus memanggil Matius sebagai muridnya, menunjukkan bahwa panggilan Tuhan melampaui status sosial dan latar belakang seseorang. Panggilan Matius oleh Yesus menunjukkan belas kasihan Yesus terhadap mereka yang dianggap sebagai orang berdosa dalam masyarakat. Setelah dipanggil, Matius mengadakan pesta besar di rumahnya, di mana Yesus makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa. Hal ini membuat orang-orang Farisi mengkritik Yesus karena bergaul dengan orang-orang yang dianggap najis. Tetapi Yesus menjawab, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ini menggambarkan misi Yesus untuk mencari mereka yang terhilang dan menyelamatkan mereka. Rasul Matius dikenal sebagai penulis Injil Matius, meskipun penulisannya ini dikaitkan dengan tradisi yang berkembang kemudian. Injil Matius ditulis untuk orang-orang Yahudi dan bertujuan menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dalam kitab suci Yahudi. Karena itu, Injil Matius seringkali mengutip nubuat-nubuat dari Perjanjian Lama yang digenapi oleh Yesus. Beberapa ciri khas Injil Matius. Silsilah Yesus. Injil Matius dimulai dengan silsilah Yesus yang melacak garis keturunannya dari Abraham hingga Daud, menunjukkan bahwa Yesus adalah keturunan dari garis kerajaan. Khotbah di bukit. Injil Matius mencatat ajaran Yesus dalam khotbah di bukit yang berisi banyak ajaran moral dan spiritual yang penting, seperti sabda bahagia dan doa Bapa Kami. Penekanan pada pemenuhan nubuat. Matius secara konsisten menunjukkan bahwa kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus sesuai dengan nubuat-nubuat Perjanjian Lama. Setelah kebangkitan Yesus dan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, Matius bersama dengan rasul-rasul lainnya diberi tugas untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Tradisi gereja menyebutkan bahwa Matius memberitakan Injil ke berbagai wilayah, termasuk Persia, Ethiopia, dan daerah-daerah lain di Timur Tengah dan Afrika. Namun rincian spesifik tentang perjalanan penginjilannya tidak tercatat secara rinci dalam Alkitab. Dan banyak dari informasi tentang misinya berasal dari tradisi-tradisi gereja yang berkembang kemudian. Menurut tradisi gereja, Matius wafat sebagai martir karena imannya, meskipun ada beberapa versi tentang bagaimana ia meninggal. Beberapa tradisi menyebutkan bahwa ia mati di Ethiopia, sementara yang lain menyebut bahwa ia mati di Persia. Meskipun detail kematiannya tidak sepenuhnya pasti, kemartiran Matius menegaskan kesetiaannya kepada Kristus hingga akhir hidupnya. Matius dihormati sebagai salah satu rasul yang paling berpengaruh dalam sejarah gereja. Injil yang ditulisnya menjadi salah satu teks paling penting dalam Perjanjian Baru dan digunakan secara luas dalam liturgi dan pengajaran gereja. Hari perayaan Rasul Matius diperingati pada tanggal 21 September dalam Gereja Katolik Roma dan gereja-gereja Barat lainnya.